Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirianto Sitorus. Saya dari kelas SI 4B, jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyetingan dasar router mikrotik. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke penyetelan dasar router mikrotik. Sebelum kita menyeting router mikrotik, terlebih dahulu kita harus mendownload aplikasi Winbox. Dimana aplikasi Winbox ini memang aplikasi khusus untuk penyetingan router mikrotik. Setelah kita download Winbox, langsung saja kita akan melakukan penyetingan dasar pada router mikrotik. Baiklah, di sini saya akan mereset terlebih dahulu settingan dasar router mikrotiknya dengan cara mengetik sistem, pilih reset configuration, baru kita reset configuration. Tunggu sampai settingan dari router mikrotik ini terrestart atau terreset. Tunggu sampai tampilan IP-nya menjadi kosong, berarti kita berhasil mereset settingan bawaan pabrik dari router mikrotik tersebut. Setelah itu kita akan memberikan pemberian nama pada pada port-port yang ada pada router mikrotik dengan cara mengklik interface, baru kita atur penamaan pada router mikrotik. Sini saya menamai port 1 ini Ethernet 1 SP karena dia terkonfigurasi ke jaringan, dan Ethernet 2 LAN 1 ini maksudnya port yang terhubung ke jaringan LAN. Maksud dari RR tersebut adalah port 1 dan port 2 itu sudah terhubung menggunakan kabel UTP tipe Strike. Selanjutnya kita akan mengatur di DHCP client dengan mengetik DHCP client, klik tanda tambah, baru pilih interface-nya Ethernet 1 SP sampai status pada DHCP client ini menjadi bound atau Ethernet 1 ini sudah terhubung atau terkonfigurasi ke jaringan. Oke, setelah bound, sini kita akan mengatur IP address-nya. Nah, di sini Ethernet 1 SP ini sudah otomatis terbuat karena udah kita atur menggunakan DHCP client. Sini akan membuat IP Ethernet 2 nya 192.168.60.1/24 untuk Ethernet 2 LAN 1. Baru kita apply. Angka di belakang IP address itu harus berbeda dengan Ethernet 1 ESP. Setelah kita membuat IP address di setiap port router mikrotik, setelah itu kita akan mengatur DNS-nya dengan klik menu IP, pilih DNS, lalu kita mencentang bagian allow remote-nya, baru OK. Setelah itu kita akan mengatur DHCP server dengan cara mengetik IP, pilih DHCP server, baru kita pilih DHCP setup. Di sini untuk DHCP server interface kita pilih Ethernet 2 LAN 1 atau port yang terhubung ke jaringan LAN. Dengan cara mengklik memilih Ethernet 1 LAN 2, lalu next hingga selesai. Kenapa kita hanya next saja? Karena tidak ada yang perlu diganti karena IP-nya sudah kita buat. Baiklah, setelah kita sudah mengatur DHCP servernya, sini saya akan mengatur dengan klik IP lagi, mengatur firewallnya. Sini saya pilih menu NAT,
baru klik tanda tambah. Di bagian accept-nya kita ganti menjadi masquerade, dan di bagian generalnya paling atas kita ubah menjadi Ethernet, dan di bagian out interface-nya Ethernet 1 SP atau port yang terhubung ke jaringan. Setelah itu mari kita coba apakah terhubung komputer dengan cara mengklik pengaturan internet pada komputer. Kita pilih network adaptor. Nah, di sini Ethernetnya hanya kita disable. Kita kembali dan kita enablekan kembali. Oke, baik. Di sini saya telah berhasil menyeting router mikrotik dan terkoneksi ke komputer saya. Oke, baiklah, yang terakhir kita akan mengatur pembagian jaringan atau mengatur bandwidthnya dengan cara memilih menu quench, lalu kita klik tanda tambah. Di sini name-nya saya beri nama LAN 1, baru targetnya itu Ethernet 2 LAN 1. Di sini kita hanya mengatur bagian port yang terhubung ke jaringan LAN. Oke, setelah saya atur semua, setelah kita atur semua, kita akan menguji cobanya menggunakan speed jaringan pada Google. Apakah betul jaringan itu sudah terbagi? Baru kita uji coba lagi menggunakan handphone, apakah bisa digunakan menggunakan WiFi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian penyetingan dasar router mikrotik. Yang pertama itu kita mengatur penamaan pada router mikrotik, yaitu bagian interface-nya. Sini berguna untuk agar kita memudahkan dalam nanti mengatur bagian-bagian yang lainnya. Yang dimana port 1 itu saya gunakan untuk konfigurasi jaringan atau yang terhubung ke jaringan, dan port 2 itu yang terhubung ke jaringan LAN. Dan maksud dari RR tadi sudah saya jelaskan dari video sebelumnya. Yang selanjutnya itu kita mengatur DHCP client. Maksud fungsi dari pengaturan DHCP client ini yaitu untuk mendapatkan konfigurasi jaringan IP secara otomatis dari server DHCP yang ada dalam jaringan. Makanya kita perlu mengatur DHCP client tersebut, memastikan bahwa DHCP client sudah terhubung ke jaringan. Selanjutnya kita memberikan IP address. Gunanya di sini kita mengatur IP address untuk memberikan identitas kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Selanjutnya itu kita mengatur DNS-nya. Di sini pengaturan DNS di sini kita hanya mencentang bagian allow-nya, yang dimana fungsinya itu untuk melakukan resolusi nama domain menjadi alamat IP. Ketika kita hanya mencentang allow untuk DNS. Dan selanjutnya itu kita mengatur DHCP servernya. Di sini fungsi atau guna kita mengatur DHCP server ini gunanya untuk menyediakan konfigurasi IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Selanjutnya sini kita akan mengatur firewallnya. Guna pengaturan firewall ini untuk perlindungan terhadap jaringan atau perlindungan dari luar, dan bisa juga untuk mengontrol akses ke jaringan berdasarkan aturan yang telah kita tentukan. Jadi jaringan yang kita atur atau kita setting pada router mikrotik ini aman dan tidak ada atau tidak bisa dibobol oleh orang lain. Dan terakhir itu di sini kita melakukan pengaturan bandwidth di bagian quest-nya. Maksudnya itu di sini kita akan melakukan pembagian jaringan antara pengguna atau kelompok lain. Contohnya seperti jaringan pada sebuah ruangan atau dua ruangan
Di sini kita akan membagi jaringan pada setiap ruangan secara adil, jadi penggunaan mereka bisa lebih akurat. Apabila kita tidak melakukan pembagian jaringan ini, maka salah satu ruangan akan terhambat atau jaringannya bisa lelet dan tidak efisiensi dalam penggunaannya. Makanya di sini saya mengatur bandwidth. Sekian penjelasan penyetingan dasar pada router Mikrotik. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.